Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok uji regresi. Dengan saya nama Muhammad Apija Bintang Pertama dan teman saya Agung Andriansah. Syahbudin, Yasir Priyadi. Adapun tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Bapak Rabda Saiful Bahri MPD. Untuk lebih lanjutnya kita simak video berikut. Check it out. Di sini saya akan menjelaskan tentang atau memaparkan tentang regresi. Pengertian regresi ya. Regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel dengan variabel lainnya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier, di mana perubahan pada variabel x akan diikuti oleh perubahan pada variabel secara tetap. Sedangkan pada hubungan non-linier, perubahan x tidak diikuti dengan perubahan variabel y secara proporsional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan uji statistik menggunakan alat bantu SPSS untuk mengetahui seberapa besar sumbangan efektif atau antara motivasi kerja dengan prestasi kerja. Jumlah sampel yang ada yaitu berjumlah 30 sampel. Kemudian kita akan merumuskan rumusan hipotesis terlebih dahulu sebelum melakukan uji statistik. Hipotesis 0 menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja, dan hipotesis alternatif menunjukkan bahwa terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja. Kemudian, hipotesis tersebut diuji dengan menggunakan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Kemudian, dasar pengambilan keputusan apabila signifikan lebih dari 0,050, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Apabila signifikan kurang dari 0,050, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Selain menggunakan perbandingan nilai signifikasi, kita dapat menggunakan perbandingan T hitung dengan T tabel. Apabila dihitung kurang dari atau lebih kecil T tabel, maka hipotesis hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesis ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Selanjutnya kita menuju sumber SPSS. Oke, langsung aja kita masuk ke variabel dan masuk ke SPSS. Kita masuk ke variabel X, lalu beri value motivasi untuk labelnya ya, kedua rate, terus untuk itunya scale, kedua Y, terus masuknya prestasi kerja ya, untuk itu masih scale ya. Untuk kata view kita input itu ya datanya, data yang sudah ada dipindahkan lalu ke SPSS nya. Selanjutnya analyze, lalu kita klik kanan, klik regression, lalu klik linear. Nah, kita input ya. Untuk ini kita sesuaikan variabelnya, kolom yang sudah sesuai kita buat prestasi kerja dan prestasinya. Prestasi kerja, terus ke kerja independen, terus ke statistik. Nah, pilih lagi ini yang selanjutnya. Nah, langsung continue ya, langsung option, kita mutabilitasnya continue lagi, lalu oke ya. Nah, lalu tampilannya seperti ini ya. Pada bagian koefisien kita lihat nilai signifikansi
variabel motivasi kerja terhadap prestasi kerja. Di sini diperoleh nilai signifikansi yaitu sebesar 0,00, yang berarti apabila kita menggunakan tester pengambilan maka nilai 00 lebih kecil atau 0,050, maka dapat disimpulkan hipotesisme C alternatif diterima atau terdapat pengaruh signifikan terhadap pengaruh kerja atau terhadap prestasi kerja. Maka itu kita dapat menggunakan pertandingan dengan hitung tabel. Diketahui ada nilai dihitung 112,5,87. Apabila dilihat dari tabel, apabila sebesar 20,48 maka dihitung 107,7 lebih besar dari tabel nilai dengan nilai 0,028, maka sesuai tesar dihitung lebih besar dari tabel, maka hipotesisme ditolak dan hipotesis alternatif diterima atau tercatat pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja. Kemudian kita akan melihat besar sumbangan efektif atau SI variabel motivasi kerja terhadap prestasi kerja. Ada pada bagian model ini kita lihat pada R square atau adjust R square atau model kita ketahui bahwa A nilai R 99B sebesar 99,998. Apabila dikonversikan menjadi persentase maka yaitu nilai koefisien R square sebesar 99,8%, yang berarti nilai atau besar sumbangan efektif antara motivasi kerja terhadap prestasi kerja yaitu 998%, sedangkan sisanya atau 0,02% dipengaruhi oleh variabel lain atau selain variabel motivasi kerja. Kesimpulannya dalam uji menggunakan metode regresi linier sederhana ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara motivasi kerja X terhadap prestasi kerja Y. Motivasi kerja X memberikan sumbangan efektif sebesar 99,8% terhadap prestasi kerja Y, sedangkan sisa atau 0,2% lainnya disumbangkan oleh variabel lain selain motivasi kerja di luar penelitian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.